Oh, yang nanti sore ya. Menunggu aman? Aman. Nyaman? Nyaman. Dia si A ganteng ya, Raffi Ahmad siap 2, 3 dari PSI juga ada sis. Maaf kakak tadi salah ucap, Ketua Latupati, bukan Bapati ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada beta hari ini. Yang saya hormati Bung Gibran, negeri Ketetu, kecamatan itu Kabupaten Lombok Tengah, yang kira-kira jaraknya 1 jam dari Ambon ke negeri saya. Doa kami semua pada hari ini semoga Allah limpahkan nikmat sehat panjang umur kita semua, terutama buat saudaraku Bung Gibran. Mudah-mudahan ke depan pada tanggal 14 Februari 2024 ini insya Allah terpilih sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia. Yang pertama. Kemudian kedua, jika Bapak terpilih sebagai wakil presiden Republik Indonesia, kami harapkan jangan tutup mata sebelah dari Maluku, karena kita Maluku juga ada sebagian daripada negara Republik Kesatuan Indonesia. Kemudian yang terakhir, doa kami semua juga semoga Bapak sekembalinya dari Ambon sampai ke Jakarta dengan selamat dengan rombongan Bapak. So thank you, maybe next time you come again. Terima kasih. Ya, mungkin kepada Bapak Latupati dipersilakan kembali. Tadi apa lihat? Itu sekalian. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi perwakilan raja-raja, silahkan. Serang. Mari di sini ke muka ini Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama budaya, salam kebajikan, shalom. Izinkan beta menyapa Gibran dan juga saudara-saudaraku terkasih dengan sapaan kita. Tabia. Messi. Izinkan saya Bung Gibran dan kita semua perkenalkan, saya salah satu raja dari Seram, Maluku Tengah, dan ini rekan-rekan saya cuma berlima Pak, 6 tambah 1, karena memang kalau kita semua hadir mungkin kita butuh ruang yang besar. Nah, tapi mungkin kita yang ada ini sudah mewakili para raja atau disebut para upulatu dari Seram. Mohon maaf khususnya Maluku Tengah. Mungkin mendahului ini saya mohon maaf karena mungkin saya berdiri di sini dan Pak Gibran yang seharusnya kita menatap di sini, tapi yang mungkin sudah diatur demikian. Upulatu terima kasih atas kesempatannya.
kita disebut negeri raja-raja. Saya lebih akrab panggil Bung Gibran saja, seperti Abu Bulat bilang, orang Maluku bilang Bung itu seorang laki-laki yang dihargai, dihormati dan disanjung. Itu Bung. Bung Gibran, kita Maluku ini negeri raja-raja. Karena apa? Semua negeri itu memiliki hak adat terhadap wilayah, laut, darat yang digabungkan menjadi satu, yaitu Maluku, bagian daripada salah satu provinsi yang mendirikan Indonesia. Mungkin dari tempat ini saya mohon izin atas nama kita semua menyampaikan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena diizinkan berjumpa dengan seorang tokoh muda yang luar biasa seperti Bung Gibran. Semua yang disampaikan para Upulatu itu merupakan keluhan Maluku. Keluhan Maluku. Karena Maluku ini kalau diukur dari cuma luas wilayah daratannya, kita kecil Pak Bung Gibran. Tetapi kalau Maluku diukur secara total dari lautan dan daratan, kita besar daripada daerah lain. Mohon maaf, saya bukan orang elit yang tahu tentang informasi negara. Tetapi dari informasi yang kita dapatkan, bagi-bagi kue itu kita Maluku kecil. Sedangkan operasional kita besar Pak. Anak-anak kita harus butuh menyeberang laut, pemerintah. Negeri kita dari Maluku Tenggara sampai Maluku Tengah, Ambon dan seterusnya itu membutuhkan operasional yang cukup besar. Kenapa harus dihitung cuma daratan? Keluhan-keluhan itu menjadi harapan kita semua. Kemudian begini Pak, Maluku punya tokoh-tokoh penting dalam pendirian negara ini. Mohon maaf, baik itu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia maupun ada di politik. Kita punya Dr. Lemena, itu inspirator kita di Maluku. Nah, oleh karena itu harapan para Upulatu itu kenapa? Dan ini pertanyaan Maluku loh, ini pertanyaan Maluku. Kenapa Maluku itu tidak ada yang diberikan kepercayaan menteri? Kenapa itu? Itu pertanyaan. Biasanya musyawarah besar Latupati ini yang kita tanyakan. Kenapa tidak bisa? Saudara kita dari Papua bisa. Kenapa tidak bisa kita? Mau lompat langsung kan lewat kita dulu. Sabang sampai Merauke harus lewat Maluku dulu. Nah, saat ini saya merasa begini Pak, mohon izin. Semua yang muncul sebagai calon presiden dan wakil presiden itu putra-putra terbaik Indonesia. Sudah terbukti kinerjanya. Cuma saya ingin mengutip satu kalimat dari pendiri negara ini, yaitu Bung Karno. Beliau bilang, kasih saya 1000 orang tua dan kasih saya 10 anak muda, maka insya Allah saya akan pindahkan gunung ini ke laut. Maka saya merasa bahwa Bung Gibran adalah bagian dari kata-kata bahwa 10 anak muda, dan Pak Prabowo adalah dari keterwakilan orang tua yang punya hikmat, punya kebijaksanaan, punya pengalaman. Dan Bung Gibran adalah tokoh milenial yang punya semangat, inspirasi baru akan dilahirkan. Maka itu adalah calon-calon pemimpin yang bisa memperhatikan kami di Maluku. Kemudian yang berikut Pak, mohon maaf, saya sengaja memakai busana. Artinya saya ingin menyampaikan apa yang menjadi identitas kita di Maluku. Yang tadi dari awal saya bilang bahwa kita ini negeri raja-raja yang punya tanah-tanah adat. Mohon izin Pak, saya harus bilang Bung Gibran, bahwa hak terhadap pengakuan masyarakat hukum adat itu tidak ada, saya bilang demikian. Karena kemarin saya berurusan dengan, mohon maaf, saya dengan raja-raja di Seram sebagian. Kita berurusan dengan status tanah kita. Itu kita ketika di DPR itu undang-undang yang mengakui hak-hak masyarakat adat itu tidak ada. Jangan. Atas nama masyarakat adat saya sedih sekali. Saya sedih sekali. Saya mohon supaya Tuhan berkenan, bukan jika Tuhan. Saya bilang bahwa Tuhan pasti berkenan. Dan Bung Gibran diberikan kepercayaan ini, tolong hak-hak masyarakat adat diperhatikan. Saya ingin bilang begini, wilayah Maluku ini wilayah sebagian besar rawan bencana. Dalam sejarah bencana, sampai di dokumen Rumpius
Di Belanda itu juga menceritakan bahwa ada bencana-bencana besar seperti tsunami itu terjadi di Maluku. Dan wilayah kita di Seram Selatan itu oleh pemerintah telah ditetapkan SK sebagai daerah rawan bencana. Maka itu lewat inovasi-inovasi program pemerintah pembangunan berbasis mitigasi bencana, kita tidak lagi sejajar dengan laut, tetapi jika bisa kita ke belakang. Lalu dengan program pemerintah lewat ADD, dana desa, itu ketahanan pangan di wilayah belakang, kita buat di wilayah belakang. Sekarang begini, ketika kita diarahkan untuk pembangunan ini berbasis mitigasi bencana harus sebisanya ke belakang, ketahanan pangan kita bangun di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom. Ya, di siang hari ini saya dari Alang, negeri Alang yang paling ujung Tanjung itu. Setelah Laha, Alang. Kalau lihat dari pesawat itu nampak sekali. Jadi kalau di saat ini kami dari Alang ya sangat bersyukur untuk Bung Gibran ada di Maluku dan ketemu langsung, ini sangat luar biasa. Sehingga dukungan-dukungan dari Bung Gibran ini sangat-sangat diperlukan dan harus terwujud. Kenapa saya bilang harus terwujud? Karena kita di Maluku ini sangat sedih. Tadi dibilang oleh teman-teman itu sudah ke belakang, yang di jauh sudah ke depan, kita masih jauh di belakang. Dengan kehadiran Bung Gibran ini, kita pikir Pak Joko Widodo juga hadir ini. Bapaknya Pak Gibran Kak. Jadi kalau Pak Gibran jadi wakil presiden dengan sendirinya, ikutannya Joko Widodo. Jadi program-program atau kegiatan Joko Widodo itu ada di hati Gibran. Dengan demikian, karisma itu ada, kekuatan itu ada. Suara dari Maluku kalau boleh didengar, Pak Gibran, Bung Gibran, kalau boleh didengar, jangan kalau dari sini akan keluar. Dari hari ini juga kalau boleh didengar, pulang sampai di Jawa sana, simpan akan baik-baik. Sehingga kami dari Maluku bisa terwakili jadi Menteri Kelautan Kak. Karena kita punya potensi laut ini sangat besar. Kalau boleh Menteri Kelautan, supaya bisa terjawab kita punya kebutuhan di Maluku Tengah atau di Maluku. Dan berikut kami raja-raja ini sangat membutuhkan dukungan dari Bung Gibran sebagai anak muda. Dan menurut kami dari Alang ini lebih khusus, kami lihat nih peluang Gibran ini untuk jadi presiden sangat besar. Karena Pak Prabowo memang kalau menang sih oke saja, tapi kesehatannya terganggu. Saya sih tulus ikhlas saja. Gibran ini kan masih muda, punya kekuatannya bagus, peluang untuk jadi presiden ada. Untuk itu kami mendoakan untuk Pak Gibran jadi presiden untuk periode-periode yang berikut. Kiranya Yang Maha Kuasa memberkati. Amin. Shalom. Shalom. Ya. Siapin dulu. Baik, terima kasih. Selamat siang para tokoh masyarakat, para raja yang ada di Maluku ini. Terima kasih. Ini mungkin ada beberapa yang menempuh jarak yang sangat jauh, berjam-jam untuk menuju ke Ambon ini. Terima kasih sekali sudah berkenan hadir, sudah menyempatkan waktu untuk bersilaturahmi sekaligus memberikan masukan-masukan untuk saya. Sekali lagi terima kasih untuk masukan-masukannya. Mungkin nanti akan saya jawab satu persatu. Masalah bola misalnya, ya, nanti sore kita main bola di mana Pak? Oleh. Nah, nanti kita lihat situasi di sana. Kalau kebetulan memang di tahun 2019-2020 kemarin saya sama Raffi membeli klub bola Pak.
Raffi beli Rans, saya beli Persis Solo. Kami sama-sama pecinta bola, dan kemarin Solo juga berkesempatan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Kami juga sebenarnya kota kecil Pak, Solo itu Pak, tapi kami memberanikan diri untuk bidding, memperbaiki fasilitas-fasilitas kami. Dan kalau Persis Solo kemarin itu masih di Liga 2, kita beli, sekarang jadi naik ke Liga 1, dan kita pengen yang namanya pemerataan pembangunan. Mungkin kami kemarin sudah menyampaikan di debat Cawapres ya Bapak-Bapak ya, kita pengen ada pemerataan pembangunan. Kemarin saya katakan sekarang investasi yang ada di luar Jawa itu angkanya sudah ada di angka 53%. Jadi sekarang sudah mulai terlihat ada pemerataan pembangunan. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas begitu besar rahmatnya kepada kita semua di siang hari ini. Katong semua sudah bisa bertatap muka secara langsung dengan Bung Gibran, salah satu tokoh milenial yang kemudian akan melanjutnya era kepemimpinan di Republik ini. Ada beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan pada kesempatan ini. Ini kelihatannya akumulasi dari hal-hal yang terjadi di masyarakat. Yang mungkin yang pertama tadi telah disampaikan oleh Bapak Ketua Latupati Jasira. Mohon kiranya itu diperhatikan bahwa ada keterwakilan orang Maluku menjadi menteri pada periode di zaman Bapak nanti. Insya Allah nanti mudah-mudahan Bapak terpilih, dan kelihatannya Bapak akan terpilih karena survei ini menentukan dan mengarahkan kepada dari grassroots ini. Kelihatannya tokoh pemilihan menjadi kata kunci untuk memimpin Republik ini ke depan. Yang kedua adalah bicara soal percepatan pembangunan dan bicara soal partisipasi Provinsi Maluku. Provinsi Maluku ini merupakan salah satu provinsi yang kemudian itu menjadi provinsi awal yang membentuk Republik ini. Olehnya itu kiranya pada kesempatan ini kami berharap, sangat berharap, mari kita kembali ke wilayah timur untuk sama-sama kita membangun, karena menurut statistik itu kelihatannya Provinsi Maluku termasuk provinsi yang kemiskinannya itu kira-kira kurang nomor 4 lalu terakhir. Kira-kira seperti itu. Mohon dengan mudah-mudahan nanti tahun 2024 ini terjadi perubahan